Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Meliani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam, Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Bahas kali ini ialah mengenai sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Yang pertama yang akan saya bahas ialah sistem pernapasan pada manusia. Apa aja sih sistem pernapasan pada manusia? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, alat pernapasan pada manusia. Alat pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, faring, laring, tenggorokan, dan paru-paru. A. Hidung. Hidung merupakan alat pernapasan pertama yang dilalui udara luar. Hidung terbagi menjadi dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. B. Faring atau tekak. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan. Faring berfungsi sebagai tempat lewatnya udara menuju laring. Selanjutnya, C. Laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan saluran pernapasan yang membawa udara menuju trakea. Pada pangkal laring terdapat selaput suara. Pada laring juga terdapat cairan yang berguna untuk menyaring debu dan kotoran. D. Tenggorokan. Tenggorokan atau trakea merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat lewatnya udara pernapasan dari rongga hidung menuju paru-paru. Dinding tenggorokan terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar, tengah, dan dalam. Tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. E. Paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus dan alveolus. Selanjutnya yang kedua, mekanisme pernapasan pada manusia. Proses pernapasan manusia berlangsung dalam 2 cara, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. A. Pernapasan dada. Pernapasan dada adalah yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pernapasan dada terjadi dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, saat inspirasi. Saat inspirasi, otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Yang kedua, saat ekspirasi. Saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk mengendur diikuti turunnya tulang rusuk, sehingga rongga dada mengecil. B. Pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Pernapasan perut terjadi dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, saat inspirasi. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar dan rongga dada membesar. 2. Saat ekspirasi. Saat ekspirasi, otot diafragma kembali ke posisi semula atau melengkung, yang diikuti turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada mengecil. Selanjutnya, yang ketiga, gangguan pada alat pernapasan manusia. Alat pernapasan manusia dapat mengalami gangguan. Penyebabnya macam-macam, bisa karena infeksi virus, bakteri, alergi, dan lain-lain. Berikut beberapa gangguan yang dapat menyerang alat pernapasan manusia. A. Influenza. Influenza adalah peradangan pada selaput rongga hidung. Influenza disebabkan oleh infeksi virus influenza. B. Asma.
Asma adalah gangguan pernapasan akibat penyempitan saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh alergi udara dingin, asap, debu, atau bulu halus. C. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkitis disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyerang selaput epitel bronkus. Selanjutnya, D. TBC atau tuberkulosis merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bakteri. Dinding alveolus pada penderita TBC mengandung bintil-bintil. Akibatnya, proses penyerapan oksigen menjadi terganggu. E. Pneumonia. Pneumonia merupakan penyakit radang paru-paru. Alveolus penderita dipenuhi nanah dan lendir sehingga oksigen sulit mencapai darah. F. Polip hidung. Polip hidung merupakan penyempitan rongga hidung karena adanya pembengkakan daging di dalam rongga hidung. Pembengkakan ini biasanya disebabkan oleh infeksi sinusitis atau alergi. G. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada bagian hidung, laring, dan tenggorokan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri. H. Rinitis. Rinitis merupakan peradangan pada rongga hidung. Peradangan ini mengakibatkan hidung bengkak dan banyak mengeluarkan lendir. I. Sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan yang terjadi pada bagian atas rongga hidung. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, stres, kecanduan rokok, infeksi pada gigi, dan penurunan kekebalan tubuh. J. Asbestosis merupakan gangguan saluran pernafasan karena menghirup serat-serat asbes. Akibatnya, terbentuk jaringan parut yang luas pada paru-paru. Selanjutnya, saya akan menyanyikan lagu gubahan sistem pernapasan pada manusia. Dan dengan dinyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, faring, laring, trakea. Lewati bronkus, juga bronkiolus. Sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei. Hirup oksigen, hei hei. Hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei. Hirup oksigen, hei hei. Hirup oksigen, hembuskan CO2. Baik, segitu saja penjelasan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Saya akan membahas mengenai sistem pernapasan pada hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga bernapas untuk melangsungkan kehidupannya. Alat pernapasan pada hewan berbeda-beda. Beberapa jenis hewan mengembangkan alat pernapasannya dengan menyesuaikan tempat. Yang pertama, alat pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit tubuhnya. Permukaan kulit tubuh cacing tanah mengandung kutikula. Kutikula merupakan selaput bening tipis yang selalu lembab dan basah. Melalui kutikula, oksigen masuk dari tanah ke dalam tubuh cacing. Selanjutnya, oksigen beredar ke seluruh tubuh cacing melalui pembuluh darah. Selanjutnya yang kedua, alat pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang yang terletak di sebelah kanan dan kiri kepalanya. Insang terdiri atas rigi-rigi insang, lembaran-lembaran insang, dan lengkung-lengkung insang. Pada lembaran insang terjadi proses pertukaran udara. Mekanisme pernapasan ikan berlangsung dengan cara membuka dan menutup insang. Ketika air melewati lembaran insang, terjadi pertukaran gas. Oksigen yang terkandung dalam air diikat hemoglobin darah. Yang
Yang ketiga, alat pernapasan pada katak. Katak hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Dalam kehidupannya, katak mengalami metamorfosis. Nah, alat pernapasan katak disesuaikan dengan tahapan metamorfosis ini. Metamorfosis katak dimulai dari telur. Telur kemudian menetas menjadi berudu. Saat masih berudu, katak bernapas dengan insang. Selanjutnya katak tumbuh menjadi katak muda. Katak muda selanjutnya tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Paru-paru ini hanya digunakan bernapas ketika berada di darat. Saat berada di dalam air, katak bernapas menggunakan kulit. Yang keempat, alat pernapasan pada burung. Alat pernapasan pada burung terdiri atas hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru. Paru-paru berhubungan dengan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara tersebut digunakan burung untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Ketika terbang, burung tidak bernapas melalui hidung. Akan tetapi, burung bernapas menggunakan udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Ketika tidak terbang, burung akan mengisi kembali pundi-pundinya dengan udara melalui hidung. Selanjutnya, burung memiliki 5 pasang pundi-pundi udara, yaitu A. Pundi-pundi udara pangkal leher, B. Pundi-pundi antar tulang selangka, C. Pundi-pundi udara dada depan, D. Pundi-pundi udara dada belakang, dan E. Pundi-pundi udara perut. Selanjutnya, 5. Alat pernapasan pada serangga. Kelompok serangga ada beragam jenisnya, antara lain jangkrik, belalang, kupu-kupu, lebah, lalat, rayap, dan nyamuk. Serangga bernapas dengan menggunakan trakea. Selanjutnya saya akan menyanyikan lagu gubahan sistem pernapasan pada hewan, yaitu dengan lagu anak gembala. Cacing bernapas dengan kulitnya, ikan bernapas dengan insangnya, burung bernapas pada paruhnya, dan juga dengan pundi-pundinya. Serangga bernapas dengan trakea, berudu bernapas dengan insangnya. Katak dewasa dengan paruhnya, itulah pernapasan hewan. Katak dewasa dengan paruhnya, itulah pernapasan hewan. Sekian dan terima kasih presentasi saya mengenai sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.